Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel Umi Danis Kitchen. Di video kali ini kita akan membuat pastel kari pap khas Malaysia. Ini bisa jadi ide jualan, bisa di frozen, rasanya enak banget dan bentuknya juga unik, garing berlapis, kulitnya berlayer-layer, dan tentunya ini bakalan laris banget. Ini bisa banget buat isian snack box maupun sajian di acara spesial lainnya. Buat yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita akan membuat kulit pastel kari pap. Untuk bahan A, masukkan 300 gram tepung terigu pro sedang, tambahkan 1 sendok teh gula pasir, tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, tambahkan setengah sendok teh garam. Kalau keempat bahan ini sudah masuk, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 85 ml minyak goreng yang sudah dipanaskan. Kemudian semua bahan-bahan ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 110 ml air es atau air dingin. Lalu ini kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Ini bentuk adonannya agak lengket karena sudah bercampur antara minyak dan air dingin, jadi teksturnya agak lengket seperti ini. Kita akan mengadonnya dengan tangan. Kemudian uleni adonan ini sampai dengan kalis dan bisa dibentuk. Nah, kira-kira bentuk adonannya seperti ini ya teman-teman, sudah kalis. Kalau adonan A sudah kalis, kemudian ini kita tutup dengan plastik dan didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Adonan A sudah selesai, kemudian kita akan membuat adonan B. Siapkan 100 gram tepung terigu, tambahkan 30 gram tepung beras, dan tambahkan 85 gram margarin. Kemudian aduk ketiga bahan-bahan ini hingga tercampur rata dan bentuknya kalis. Nah, adonan minyak sudah selesai kita bentuk, kemudian ini kita tutup dengan plastik dan diamkan juga selama kurang lebih 15 menit. Langkah berikutnya kita akan menumis bahan isian kari pap. Panaskan minyak secukupnya dalam wokpan, kemudian masukkan 4 bawang putih yang sudah dihaluskan. Tumis bawang putih hingga harum. Nah, ini bawang putihnya sudah mulai harum, kemudian masukkan 4 bawang merah yang sudah dihaluskan. Kemudian ini kita tumis kembali hingga semua perbawangannya harum dan matang. Setelah beberapa menit, ini bawangnya sudah mulai harum. Kemudian kita masukkan wortel. Ini wortelnya sebanyak 100 gram. Karena tekstur wortel ini agak keras, jadi kita tumis pertama kali ya teman-teman. Tumis wortelnya hingga matang. Setelah agak lama, ini wortelnya sudah matang dan harum. Ini kita aduk-aduk kembali. Kemudian kita tambahkan 100 gram buncis yang sudah dipotong-potong. Tambahkan juga 100 gram potongan kentang. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali, kita masak dan tumis kembali hingga semua sayurnya matang merata. Lalu ini aku tutup agar sayurannya mudah empuk. Setelah beberapa menit, ini sayurannya sudah matang dan empuk. Ini kita aduk-aduk kembali agar matangnya merata. Setelah matang, kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dicincang. Dan tambahkan 250 gram daging ayam rebus yang sudah dicoper halus seperti ini. Lalu ini kita aduk rata, tumis kembali semua bahan-bahan ini hingga matang dan harum. Karena daging ayamnya sudah direbus, jadi numisnya nggak perlu terlalu lama ya teman-teman. Kalau udah, kemudian ini kita tambahkan seasoning. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu tambahkan garam, gula, dan lada secukupnya. Tambahkan juga saus tiram secukupnya. Kalau semua seasoningnya sudah masuk, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Masak sampai semua bumbunya meresap.
Setelah sayurannya matang, kemudian tambahkan 250 ml susu cair agar rasanya lebih creamy dan enak. Kemudian ini kita aduk rata kembali, masak hingga sayurnya benar-benar matang dan susunya menyusut. Setelah beberapa menit, tambahkan larutan maizena. Ini 1 sendok makan tepung maizena yang aku campurkan dengan sedikit air ya teman-teman. Fungsinya agar nanti bahan isiannya ini terlihat kental dan creamy. Kemudian ini kita masak kembali hingga susunya menyusut. Nah, ini sudah menyusut, bahan isian kari puff sudah matang. Matikan api kompor dan biarkan hingga dingin. Kita kembali ke adonan. Buka adonan minyak atau bahan B, kemudian ini kita bulat-bulatkan. Kalau bentuknya sudah bulat, kemudian ini kita potong menjadi 8 bagian sama rata. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu ambil setiap bagian adonan dan bulat-bulatkan. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, adonan minyak atau bahan B sudah selesai kita bulat-bulatkan. Semuanya ada 8 bagian. Lalu lakukan cara yang sama untuk adonan A, bulat-bulatkan, lalu ini juga dipotong menjadi 8 bagian sama rata. Setelah kita bagi menjadi 8 bagian, kemudian ini kita bulat-bulatkan. Bulat-bulatkan adonan hingga selesai. Nah, adonan A sudah siap kita bulat-bulatkan. Ambil 1 buah adonan A, kemudian ini kita pipihkan hingga bentuknya bulat seperti ini. Kemudian ambil 1 bulatan adonan B, masukkan ke dalam adonan A, kemudian ini kita bungkus dengan rapat. Ini sambil kita kepal-kepal dan kita bulatkan kembali. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini, kemudian ini kita sisihkan. Lakukan cara yang sama untuk adonan lainnya hingga selesai. Nah, ini semua adonannya sudah selesai kita satukan. Langkah selanjutnya, ambil 1 bulatan adonan, kemudian ini kita pipihkan dengan rolling pin. Pipihkan sampai bentuknya ini memanjang atau bentuknya lonjong seperti ini. Lanjut, kemudian ini kita gulung-gulung. Ikutin caranya seperti dalam video ya teman-teman. Setelah digulung, kemudian ini kita pipihkan kembali dengan rolling pin. Pipihkan dengan pelan-pelan hingga bentuknya memanjang. Kira-kira seperti ini. Lalu ini tinggal kita gulung-gulung lagi seperti ini teman-teman. Gulung-gulung sampai ke ujung. Kira-kira bentuknya seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk adonan lainnya hingga selesai. Nah, ini semua sudah selesai kita gulung. Kemudian potong tiap adonan menjadi 2 bagian. Jadi totalnya adalah 16 buah bagian adonan. Lalu pipihkan adonan, bentuknya bulat seperti ini, pastikan pusarannya letaknya di tengah. Kemudian beri dengan isian sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian lekatkan kulit pastel pelan-pelan. Kemudian bagian pinggirnya ini kita pelintir seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga selesai sampai ke ujung bagian kulit pastel. Kira-kira hasilnya seperti ini, lakukan hingga selesai. Dan ini hasilnya, pastel kari puff siap untuk digoreng. Panaskan minyak yang banyak dalam wok pan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah panas, kemudian masukkan pastel kari puff satu persatu. Untuk hasil yang lebih bagus dan berlayer, jangan gunakan api yang besar, tapi cukup gunakan api yang cenderung kecil agar matangnya merata hingga ke bagian dalam. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya teman-teman, layernya berlapis-lapis. Setelah matang dan kekuningan, ini langsung saja kita angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya, pastel kari puff khas Malaysia sudah siap untuk dinikmati. Pastel ini istimewa banget, bentuknya cantik, berlapis-lapis dan renyah. Pastel kari puff ini cocok banget buat ide isian snack box maupun ide jualan, cocok juga buat ide hantaran. Selain bentuknya cantik, ini rasanya enak banget, bikin ketagihan. Pokoknya teman-teman di rumah wajib coba deh, ini enak banget. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. See you on the next video and happy cooking!